Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ini saya akan menjelaskan tentang bab keempat ya, yaitu pemasaran. Materinya sudah Bu Arifah posting di web belajar SMK Cordova minggu lalu. Nah, untuk materinya apakah sudah dibaca atau belum? Ya, saya harap untuk materi yang sudah saya berikan itu tidak hanya di-download saja ya, tapi dibaca, dipahami. Nanti kalau materinya itu dirasa kurang jelas, kalian bisa japri atau chat guru yang bersangkutan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pemasaran. Ada yang tahu pemasaran itu apa? Nah, pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, perusahaan berkembang, dan kalau sudah berkembang itu mendapatkan laba gitu. Pemasaran ini dilakukan ketika produk sudah jadi ya. Jadi seorang pengusaha itu memproduksi sebuah barang atau jasa. Setelah barang atau jasa itu sudah terproduksi, sudah ada barangnya, maka tahap selanjutnya yaitu pemasaran. Di sini ada beberapa pengertian tentang pemasaran ya. Yang pertama ada pengertian pemasaran menurut Charles Phillips dan Delbert J. dalam buku Marketing Principles and Methods. Marketing oleh para pedagang diartikan sama dengan distribusi, adalah segala kegiatan untuk menyampaikan barang ke tangan konsumen dan konsumen industri. Yang kedua, menurut Maynard dan Beckman dalam buku Principle of Marketing, marketing berarti segala usaha yang meliputi penyaluran barang dan jasa dari sektor produksi ke sektor konsumsi. Jadi marketing di sini itu sama artinya dengan pemasaran. Yang ketiga, menurut pendapat William J. Stanton dan kawan-kawan, pemasaran dapat memuaskan keinginan dan mencapai sasaran serta tujuan organisasi. Jadi dari adanya pemasaran itu, target serta tujuan dari suatu produk diproduksi oleh perusahaan itu bisa tercapai. Kemudian yang terakhir, menurut Philip Kotler dalam bukunya Marketing Management edisi terbaru, marketing adalah proses ketika seseorang atau kelompok dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran barang atau jasa. Setelah definisi dari pemasaran, kita akan belajar dari konsep pemasaran atau marketing konsep. Konsep pemasaran sendiri artinya itu dasar pemasaran, bagaimana aktivitas pemasaran dapat dilaksanakan berdasarkan suatu filsafat yang mantap dan mengungkapkan pemasaran yang tanggap dan bertanggung jawab. Unsur dari konsep pemasaran itu ada 3 unsur pokok ya. Yang pertama, perencanaan dan operasi yang berorientasi pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi suatu produk itu diproduksi, orientasinya itu berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi produsen itu harus pintar-pintar membaca apa sih saat ini yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen itu tentang apa. Misal konsumen itu ingin produk sabun. Nah, keinginannya dari produk sabun ini dia bisa membersihkan, kemudian saat dipakai itu wangi aromanya. Itu harus bisa dibaca oleh para produsen. Yang kedua, semua aktivitas pemasaran dilaksanakan dengan pemasaran terpadu. Jadi harus jelas ya. Yang ketiga, tujuan akhirnya adalah memenuhi atau mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan laba dan berusaha memberikan kepuasan semaksimal mungkin pada konsumen. Jadi untuk tujuan
konsep pemasaran itu tidak hanya perusahaan memperoleh untung atau laba, tapi juga harus bisa memberikan kepuasan semaksimal mungkin pada konsumen. Kalau konsumen itu puas, nanti kedepannya dia eh, akan membeli produk kita lagi. Kemudian dalam konsep pemasaran, produsen itu tidak hanya membuat barang atau melancarkan promosi ya, tetapi produsen memusatkan perhatian pada selera konsumen. Produsen itu memperhatikan needs dan wants, jadi membutuhkan kebutuhan dan keinginan konsumennya. Seperti tadi yang saya jelaskan, untuk konsumen itu membutuhkan sebuah sabun. Dari produk sabun itu apa sih yang diinginkan oleh konsumen? Dari produk sabun itu misal konsumen ingin bau yang harumnya itu lebih lama, kemudian wangi sekali dibanding produk A. Jadi kita harus bisa bersaing dengan menonjolkan produk kita. Konsumen juga tidak hanya sekedar membeli fisik barang, tetapi mengharapkan sesuatu dari barang tersebut. Kemudian itu ya, Ca. Dari alasan yang mendasari konsep pemasaran itu ada 3. Kenapa sih dibuat konsep pemasaran? Nah, ini alasannya. Yang pertama, ada konsumen selalu memilih barang yang dapat memuaskan needs dan wants mereka. Jadi harus dipahami needs itu apa sih, wants itu apa sih. Needs itu kan berarti kebutuhan ya. Jadi kalian itu membeli, konsumen itu ini agak direm ya, kalau mau belanja itu harus berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Itu kalau prinsip yang ada di konsumen. Tapi kalau prinsip yang ada di produsen itu harus bisa menyeimbangkan keduanya. Apa sih yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen ya. Yang kedua, konsumen dapat dikelompokkan berdasarkan needs dan wants mereka. Jadi dikelompokkan konsumen yang benar-benar butuh itu yang seperti apa? Yang benar-benar butuh artinya apa? Konsumen itu tidak menuntut terlalu banyak dari produk yang kita keluarkan. Tapi beda dengan keinginan dari konsumen inginnya apa sih tentang produk kita, itu biasanya ada tuntutan tersendiri dari konsumen. Yang ketiga, tugas organisasi adalah meneliti dan menetapkan segmentasi, memilih pasar, dan mengembangkan program pemasaran yang efektif. Jadi dalam konsep pemasaran ini juga ada organisasinya. Misalnya apa? Ada ketua dari pemasaran, kemudian ada staf-stafnya. Nah, seorang ketua dari konsep pemasaran ini harus bisa menugaskan staf-stafnya sesuai dengan backgroundnya ya, background pendidikannya. Misal untuk yang diterjun di lapangan berarti harus yang mempunyai skill yang bagus kayak gitu. Kemudian selain konsep pemasaran juga ada konsep penjualan atau selling concept. Dalam konsep penjualan, produsen membuat barang dan menjualnya dengan berbagai teknik promosi. Itu teknik ya, maaf tipe. Dalam konsep ini adalah konsumen pasti mau membeli barang apabila mereka dirangsang untuk membeli. Nah, konsep penjualan ini harus dipikirkan dengan matang ya. Jadi konsep penjualannya itu mau melalui apa itu juga harus dipikirkan oleh produsen. Apakah mau secara langsung itu maksudnya dengan melakukan pemasaran di pasar-pasar, sales keliling gitu ya, atau melalui dengan media sosial, misal dipasarkan melalui IG, Facebook dan lain sebagainya. Alasan yang mendasari konsep penjualan yaitu yang pertama, konsumen cenderung menolak membeli barang yang tidak penting. Oleh sebab itu harus didorong untuk membeli. Jadi, maaf ini banyak tipe.
Jadi harap maklum ya saya karena ngetiknya itu cepat-cepat. Yang kedua, konsumen dapat dipengaruhi melalui simulasi promosi. Yang ketiga, produsen bertugas mendorong penjualan. Jadi alasannya apa sih konsep penjualan? Biasanya itu konsumen, kan tidak semua konsumen itu dari segi ekonomi itu mampu gitu ya. Artinya apa? Artinya konsumen itu harus pintar-pintar memilih barang yang benar-benar dibutuhkan dan atau dia itu membeli secara emosional. Maksudnya apa? Dia membeli cuma pengen kayak gitu, tidak berdasarkan keputusan. Nah, untuk mengakali atau mensiasati hal tersebut, apa yang dilakukan produsen, yaitu produsen harus pintar-pintar dalam pemasaran, dalam pengiklanan ya. Contohnya iklan dibuat semenarik mungkin, bahasanya itu yang kreatif, bahasanya yang mengajak gitu ya, pokoknya yang lebih lah gitu. Yang kedua, konsumen dapat dipengaruhi melalui stimulasi promosi. Produsen bertugas mendorong penjualan, yaitu konsep penjualannya kalau dia di media sosial, di IG, Facebook dan yang lain sebagainya itu harus desain produknya itu dibuat semenarik mungkin, kayak gitu. Nah, ini ada perbandingan konsep pemasaran lama dan konsep pemasaran modern. Untuk konsep pemasaran lama, titik awalnya itu ada di pabrik, kemudian fokusnya itu ada di produk, sarananya dengan penjualan dan promosi, kemudian tujuan akhirnya itu memperoleh laba dan volume penjualan naik. Kemudian yang kedua ada konsep pemasaran modern. Titik awalnya itu pasar dan sasaran ya. Jadi tidak hanya di pasar tapi juga sasaran dari produk yang saya produksi itu siapa sih gitu, itu sudah dipikirkan dari awal. Kemudian fokusnya itu kebutuhan dan keinginan. Sarananya integrated marketing, yaitu marketing yang terintegrasi. Tujuan akhirnya laba melalui kepuasan konsumen. Jadi tujuan akhirnya itu perusahaan tidak hanya memperoleh laba tapi bisa mendapatkan itu loh konsumen itu bisa puas atas produk kita. Kalau konsumen itu puas, nanti kedepannya pasti konsumen itu akan membeli produk atau barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen gitu. Nah, untuk minggu ini saya cukupkan konsep pemasaran lama dan pemasaran modern dulu ya. Minggu depan saya akan lanjutkan mengenai konsep pemaparan konsep pemasaran modern. Nah, kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ke Bu Arifah langsung gitu, di Japri gitu ya. Saya harap setelah materi ini saya posting itu kalian benar-benar mempelajari gitu ya. Sekian dari saya untuk hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya.